Halo semua dan selamat datang di saluran saya. Saya Dr. Lestari Sari, dokter keluarga dengan pengalaman lebih dari 25 tahun membantu pria seperti kalian untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Di saluran ini, saya berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan berbasis sains agar kalian bisa hidup lebih sehat dan bahagia. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi pria berusia lanjut, namun seringkali diabaikan, kesehatan prostat. Saya tahu, membicarakan prostat mungkin terasa kurang nyaman atau bahkan tabu bagi sebagian orang, tetapi percayalah, pembicaraan ini bisa menjadi langkah awal untuk mencegah masalah serius, bahkan menyelamatkan hidup kalian. Jadi, ambillah secangkir kopi atau teh, duduklah dengan santai, dan mari kita jelajahi bersama mengapa merawat kesehatan prostat begitu krusial seiring bertambahnya usia. Untuk memulai, izinkan saya berbagi sebuah cerita yang sangat berkesan bagi saya. Salah satu pasien saya, Pak Budi Santoso, seorang pensiunan pemadam kebakaran berusia 62 tahun, adalah sosok yang kuat, penuh semangat, dan bangga. Ia adalah tipe pria yang tak pernah melewatkan sesi latihan di gym dan selalu tampak bugar. Namun, suatu hari, ia datang ke klinik saya dengan ekspresi wajah yang jelas menunjukkan ketidaknyamanan. Selama berbulan-bulan, Pak Budi sering terbangun 3 hingga 4 kali di malam hari hanya untuk ke kamar mandi. Awalnya, ia menganggap ini sebagai bagian normal dari proses penuaan. Mungkin ini cuma karena usia, katanya. Namun, istrinya, Ibu Sari, mulai menyadari perubahan lain. Pak Budi sering merasa lelah, mudah tersinggung, dan tidak lagi seperti dirinya yang dulu, penuh energi dan ceria. Setelah kami melakukan serangkaian pemeriksaan, termasuk tes darah dan USG, kami menemukan bahwa Pak Budi mengalami pembesaran prostat, sebuah kondisi medis yang dikenal sebagai hiperplasia prostatik benigna atau HPB. Tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini mulai memengaruhi fungsi kandung kemihnya dan bahkan berpotensi merusak ginjalnya. Kisah Pak Budi bukanlah kasus yang langka, tetapi ceritanya menjadi pengingat penting. Mengabaikan gejala kecil seperti sering buang air kecil di malam hari bisa berujung pada masalah kesehatan yang jauh lebih serius di masa depan. Sekarang, mari kita hadapi kenyataan. Di banyak budaya, termasuk di Indonesia, pria sering diajarkan untuk tahan atau menganggap bahwa membicarakan masalah kesehatan, terutama yang berkaitan dengan organ intim seperti prostat, adalah sesuatu yang kurang maskulin. Mitos ini harus kita bongkar sekarang juga. Merawat kesehatan prostat bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan dan tanggung jawab. Ini adalah langkah nyata untuk mengambil kendali atas kesehatan kalian agar bisa terus menikmati hidup. Entah itu bermain dengan cucu di taman, mendaki gunung bersama teman-teman, bersepeda keliling kampung, atau sekadar menikmati malam yang tenang bersama pasangan. Masalah prostat tidak mendefinisikan siapa kalian sebagai pria, tetapi mengabaikannya bisa mencuri vitalitas, kepercayaan diri, dan kualitas hidup yang kalian miliki. Mari kita luruskan beberapa mitos umum tentang kesehatan prostat yang sering membuat pria ragu untuk bertindak. Mitos pertama, masalah prostat hanya dialami oleh pria yang sudah sangat tua, mungkin di usia 70-an atau 80-an. Ini salah besar. Kondisi seperti HPB atau prostatitis, peradangan pada prostat, bisa mulai muncul pada pria di usia 50-an, bahkan terkadang di usia 40-an untuk beberapa kasus. Mitos kedua, gejala seperti sering buang air kecil atau aliran urin yang lemah adalah bagian normal dari penuaan, sehingga tak perlu diperiksakan. Ini juga keliru. Meskipun penuaan memang memengaruhi prostat, banyak gejala ini bisa dikelola atau dicegah dengan langkah-langkah medis dan perubahan gaya hidup yang tepat. Mitos ketiga, dan ini yang paling berbahaya, jika saya merasa sehat dan tidak ada keluhan, saya tidak perlu memeriksakan prostat. Sayangnya, banyak masalah prostat, termasuk kanker prostat, bersifat diam-diam. Kanker prostat, misalnya, seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Menunggu hingga gejala muncul, seperti nyeri atau kesulitan buang air kecil, bisa berarti masalah sudah berkembang ke tahap yang lebih sulit diobati. Jadi, jangan ambil risiko dengan menunda pemeriksaan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan.
Apa yang terjadi jika kalian mengabaikan kesehatan prostat? Mari kita bahas dengan pendekatan yang berbasis sains, tetapi tetap sederhana. Berikut adalah 4 konsekuensi serius dari mengabaikan kesehatan prostat. Masalah saluran kemih. Prostat yang membesar, seperti yang dialami Pak Budi, dapat menekan uretra, saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Akibatnya, kalian mungkin sering merasa ingin buang air kecil, terutama di malam hari, dikenal sebagai nokturia, atau mengalami aliran urin yang lemah, tersendat, atau sulit memulai buang air kecil. Jika dibiarkan, tekanan ini bisa merusak kandung kemih, menyebabkan infeksi saluran kemih berulang, atau bahkan kerusakan permanen pada kandung kemih. Kerusakan ginjal. Jika urin tidak dapat mengalir dengan lancar karena tekanan dari prostat yang membesar, urin bisa mengalir balik ke ginjal, sebuah kondisi yang disebut reflux vesiko-ureteral. Ini meningkatkan risiko infeksi ginjal, batu ginjal, atau dalam kasus yang parah, gagal ginjal, kondisi serius yang mungkin memerlukan dialisis atau cuci darah. Saya pernah merawat pasien bernama Pak Rahmat, berusia 67 tahun, yang mengabaikan gejala nokturia dan kesulitan buang air kecil selama bertahun-tahun. Akhirnya, ia harus dirawat di rumah sakit karena kerusakan ginjal yang sebenarnya bisa dicegah dengan pemeriksaan rutin. Disfungsi seksual. Masalah prostat juga bisa memengaruhi kehidupan intim kalian. Kondisi seperti HPB atau pengobatan untuk kanker prostat, seperti operasi atau radiasi, dapat menyebabkan disfungsi ereksi, penurunan libido, atau kesulitan mencapai kepuasan seksual. Salah satu pasien saya, Pak Doni Pratama, merasa sangat malu membicarakan masalah ini dengan istrinya. Akibatnya, hubungan mereka menjadi tegang hingga kami akhirnya menemukan solusi melalui kombinasi pengobatan dan konseling. Membicarakan masalah ini secara terbuka adalah langkah pertama menuju pemulihan. Risiko kanker prostat. Kanker prostat adalah salah satu jenis kanker paling umum pada pria, terutama di atas usia 50 tahun. Yang membuatnya berbahaya adalah kanker ini sering tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Mengabaikan pemeriksaan rutin, seperti tes PSA, antigen spesifik prostat, atau pemeriksaan rektal digital, bisa berarti kehilangan kesempatan untuk mendeteksi kanker pada tahap yang masih mudah diobati. Saya ingat seorang pasien, Pak Tono Wijaya, berusia 70 tahun, yang menghindari pemeriksaan prostat selama lebih dari 1 dekade. Ketika akhirnya ia memeriksakan diri, kankernya sudah terdeteksi pada tahap lanjut, membuat pengobatannya jauh lebih rumit dan melelahkan. Kabar baiknya, kalian tidak perlu merasa tak berdaya. Masalah prostat, baik itu HPB, prostatitis, atau bahkan risiko kanker, seringkali dapat dicegah atau dikelola dengan langkah-langkah sederhana yang didukung oleh penelitian ilmiah. Berikut adalah 5 langkah praktis yang bisa kalian mulai lakukan hari ini untuk menjaga kesehatan prostat. Lakukan pemeriksaan rutin. Jika kalian berusia di atas 50 tahun, orang di atas 40 tahun dengan riwayat keluarga kanker prostat, segera bicarakan dengan dokter tentang tes PSA dan pemeriksaan rektal digital. Tes ini mungkin terasa canggung, tetapi hanya memakan waktu beberapa menit dan bisa menyelamatkan hidup kalian. Pak Budi, pasien pensiunan pemadam kebakaran, kini melakukan pemeriksaan tahunan setelah diagnosis HPB-nya. Dengan pengobatan sederhana berupa obat-obatan, ia merasa seperti dirinya yang dulu, penuh energi dan bebas dari keluhan malam hari. Konsumsi makanan ramah prostat. Diet seimbang kaya akan buah, sayur, dan lemak sehat sangat baik untuk prostat. Tomat, misalnya, mengandung likopen, antioksidan yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker prostat. Brokoli, kubis, dan sayuran hijau lainnya juga memiliki senyawa pelindung. Ikan berlemak seperti sarden, tenggiri, atau salmon kaya akan omega-3 yang membantu mengurangi peradangan. Sebaliknya, kurangi konsumsi daging merah, makanan olahan, dan makanan tinggi lemak jenuh yang dapat memicu peradangan. Pak Doni, pasien yang mengalami masalah keintiman, melaporkan peningkatan energi dan kepercayaan diri setelah beralih ke diet kaya sayur dan ikan. Tetap aktif secara fisik. Olahraga rutin tidak hanya baik untuk jantung dan otot, tetapi juga untuk prostat. Aktivitas fisik meningkatkan aliran darah, mengurangi peradangan, dan membantu menjaga berat badan yang sehat. Faktor penting karena obesitas dikaitkan dengan risiko masalah prostat yang lebih tinggi. Kalian tidak perlu menjadi atlet. Cukup lakukan jalan cepat selama 30 menit, 5 hari seminggu, atau aktivitas lain seperti bersepeda, berenang, atau senam. Pak Rahmat, pasien dengan masalah ginjal,
mulai berjalan setiap pagi di taman dekat rumahnya. Dalam beberapa bulan, ia melaporkan aliran urin yang lebih lancar dan merasa lebih bugar secara keseluruhan. Kelola stres dengan baik. Stres kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan memperburuk peradangan yang berpotensi memengaruhi kesehatan prostat. Cobalah teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga. Bahkan kegiatan sederhana seperti berkebun, membaca, atau menghabiskan waktu bersama keluarga bisa membantu. Pak Tono, setelah diagnosis kankernya, mulai mengikuti kelas meditasi di komunitas lokalnya, yang membantunya tetap tenang dan fokus selama pengobatan. Batasi alkohol dan hindari rokok. Konsumsi alkohol berlebihan dan merokok dapat meningkatkan risiko masalah prostat, termasuk kanker. Jika kalian merokok, pertimbangkan untuk berhenti dengan bantuan dokter atau program berhenti merokok. Untuk alkohol, batasi konsumsi hingga 1 atau 2 gelas per hari, dan pilih minuman seperti anggur merah yang mengandung antioksidan seperti resveratrol, yang mungkin bermanfaat dalam jumlah kecil. Tuan-tuan, kalian tidak sendiri dalam menghadapi ini. Masalah prostat memengaruhi jutaan pria di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tetapi itu tidak harus mengendalikan hidup kalian. Saya telah menyaksikan banyak pasien, dari Pak Budi hingga Pak Tono, mengubah kesehatan dan pandangan hidup mereka dengan mengambil langkah kecil namun konsisten. Kalian berhak merasa kuat, bersemangat, dan penuh kendali atas tubuh kalian. Jadi, inilah tantangan saya untuk kalian. Jika kalian siap untuk mulai peduli pada kesehatan prostat, tulis angka 1 di kolom komentar di bawah. Jika kalian masih ragu, punya pertanyaan, atau ingin berbagi pengalaman, tulis alasannya di komentar, dan mari kita diskusikan bersama. Pengalaman kalian sangat berharga, dan berbagi cerita bisa menginspirasi pria lain untuk bertindak. Untuk tips tambahan, saya telah menyediakan panduan gratis tentang makanan yang mendukung kesehatan prostat di komentar yang disematkan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa beri jempol, bagikan dengan teman atau keluarga, dan tekan tombol langganan serta lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya tentang cara tetap bugar dan sehat di usia berapapun. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.